Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dari Sehundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada pagi hari ini teman-teman sudah bisa merubah pola pikir teman-teman, sudah bisa berubah dalam hal kegiatannya, sudah bisa berubah dalam hal pemikirannya, terutama itu yang paling saya sangat harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman juga hari ini sudah bisa bekerja seperti biasa tanpa ada kendala, tanpa ada hal apapun yang mengganggu aktivitas teman-teman. Sudah tidak ada lagi sensasi yang dirasakan oleh teman-teman, dan sudah tidak ada lagi yang namanya keluh kesah yang dirasakan oleh teman-teman. Teman-teman yang mau sharing dengan saya, silahkan di WA saya. Jadi WA saya itu ujungnya 411 yang untuk tri, dan yang untuk yang as itu adalah 2727. Kalau yang as itu khusus untuk telepon ya. Kalau yang mau telepon langsung dengan saya, mangga ya. Nah, kemudian yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Kita hitamkan tombol yang merahnya, di like serta di share sebanyak-banyaknya. Kalau yang bertanya di komen, silahkan di komen. Kemudian yang mau video call dengan saya, mangga. Takut ada yang video call, takut kangen sama saya gitu kan ya. Terus yang mau mengunjungi blogspot saya juga mangga, dari sehundi.blogspot.com ya, seperti itu. Yang Instagram saya ada @tupai_rumpun_ig, dan untuk ke Facebook saya Tupai Rumpun Bambu ya, seperti itu. Kang, kenapa namanya Tupai Rumpun Bambu? Nggak apa-apa kata saya, itu memang jadi ada seseorang yang memberikan nama itu untuk saya, tapi jangan dibahas itu ya. Ya teman-teman, kali ini kita akan membahas masalah leher kaku untuk penderita asam lambung, GERD, dan anxiety. Nah, siapa yang ngerasain leher kaku? Saya ngerasain dulu sekitar 1 bulan ya. 1 bulan di sini nih panas nih, jadi di leher ini panas sekali, kaku luar biasa gitu kan. Nah, kita akan bahas itu, kenapa bisa terjadi dan apa tipsnya. Simak videonya ya, seperti itu. Teman-teman, ya hari ini saya kemarin lumayan cukup kerja padat gitu kan. Sampai begadang lagi hampir 3 malam ini. Ya, begadang kemudian telat makan lagi, tapi udah gitu kan. Yang penting kelola pikiran. Oke, langsung aja. Kenapa sih kita terjadi pengkakuan? Pengkakuan artinya kaku leher di sini ya. Kaku leher itu kenapa gitu kan sebabnya? Ini untuk penderita asam lambung ya. Kita berbicara tentang asam lambung dan seperti apa pencegahannya, seperti saya gitu kan. Nah, saya akan memberikan alasannya. Yang pertama, stres ya, atau tekanan baik secara fisik atau kejiwaan. Kenapa saya katakan stres? Ketika asam lambung naik ke dalam tubuh kita, itu menyebabkan sensasi yang luar biasa banyak untuk kita gitu kan. Nah, menyebabkan kita stres ya. Kemudian kejiwaan kita pun terganggu karena memikirkan hal seperti itu ya. Mungkin ya ketika saking memikirkan sensasi itu, akhirnya si otak kita itu menjadi tegang turun di sini, akhirnya mandak di sini ya. Seperti itu ya. Saya pun mengalami, teman-teman tidak pernah mengalami gitu kan, tapi ngalamin sekali. Kemudian ya, dari asam lambung naik itu kemungkinan besar terjadi sensasi yang luar biasa, akhirnya membuat kita menjadi tertekan tuh tingkat kestresan kita ya. Akhirnya kita menjadi kelelahan fisik kita karena memikirkan sensasi itu ya. Yang terjadi adalah penumpukan beban, adanya mungkin di sini, sehingga leher itu menjadi tegang dan kaku ya, seperti itu. Nah, yang kedua, kurang istirahat atau kelelahan. Ini jelasnya karena orang penderita asam lambung itu kurang sekali istirahatnya. Kadang-kadang mereka tidak tidur gitu kan, harusnya tidurnya 8 jam. Ini mereka masih merasakan sensasi, memikirkan obat. Mungkin yang menjadi pusing itu memikirkan obat yang belum cocok ya.
seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi adalah kelelahan ataupun kurang istirahat. Nah, ini mungkin juga yang menyebabkan otot dari leher kita itu menjadi kaku. Ya, seperti itu. Mungkin ada juga penekanan urat saraf ya di sini nih. Karena kan panas gitu kan, panas, kaku. Mungkin yang aslam tahu sendiri lah rasanya seperti apa. Kita tidak nyaman dengan posisi seperti itu ya. Karena hanya di leher aja yang kaku gitu kan, seperti itu. Kemudian kurang olahraga yang ketiganya. Nah, kurang olahraga di sini ya bisa jadi teman-teman ya, karena kita saking banyaknya tidur di rumah, banyaknya kita terlalu memikirkan juga, akhirnya kita kurang gerak ya. Nah, kurang gerak juga di sini menyebabkan leher kita itu menjadi kaku, kemudian agak sedikit panas gitu kan ya. Kurang gerak, kurang olahraga itu menyebabkan ya, seperti itu ya. Karena apa? Kalau misalkan kurang gerak sendiri atau kurang olahraga sendiri gitu kan, bukan hanya pada kaku pada leher, ke semuanya organ juga akan menjadi kaku gitu kan. Mungkin juga ada apa ya, penyumbatan oksigen gitu kan, tidak masuk ke sini ya, seperti itu ya. Kalau di kelengan kan kemarin sudah saya bahas tuh. Nah, yang keempat, yang keempat itu adalah merokok ya. Ini saya tanyakan langsung ke dokter di klinik saya gitu. Kata saya, Pak, kenapa, kata saya, asam lambung itu bisa menyebabkan tengkuk ataupun leher kita itu menjadi tegang gitu kan. Nah, ternyata jawabannya mungkin katanya merokok juga bisa menyebabkan leher kita itu menjadi tegang ya, seperti itu. Kalau misalkan teman-teman masih terasa merokok itu terjadi sensasi, sebaiknya dihentikan dulu ya. Saya pun teman-teman kemarin sempat merokok gitu, padahal saya bukan dulunya sih perokok gitu kan, hampir 2 tahun. Awalnya saya nggak ngerokok, kemarin ngerokok lagi, ternyata sensasinya ada lagi ya, seperti itu. Dan itu di leher saya itu agak kaku, agak panas ya, seperti itu ya. Kemungkinan gitu kan, tapi kata dokter sih itu katanya bisa jadi karena sebab rokok juga gitu. Nah, yang kelima itu adalah dehidrasi. Dehidrasi itu kan kita mengeluarkan keringat yang ataupun apa ya, kekurangan cairan. Kan Kang katanya mungkin orang aslam kan jarang keringetan. Ada kok orang aslam yang tidak dingin, ada yang hangat badannya ya, seperti itu. Nah, dulu memang saya merasakan dingin itu sekitar entah 3 bulan, entah 4 bulan gitu. Jadi agak lama. Nah, setelah kesini, jadi kita itu sudah bisa lagi memproduksi kalor mungkin di dalam tubuh kita. Akhirnya hangat lagi. Pagi-pagi kadang-kadang saya udah pakai kaos gitu kan. Malam juga sekarang tidur udah pakai kaos lagi. Kadang mungkin juga bisa tidak pakai kaos gitu kan. Tapi itu lain ceritanya. Ya. Nah, jadi dehidrasi ini menyebabkan ya kita menjadi kaku leher kita, menjadi agak sedikit panas karena ya mungkin oksigen itu tidak masuk gitu kan. Jadi sebaiknya teman-teman ya pelajari aja dulu gitu kan. Nah, yang keenam, terfokus pada satu tujuan dalam kegiatan. Contoh begini, kita ngeliat HP nih teman-teman, ngeliat HP, terfokus gini kan, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, itu leher juga menyebabkan menjadi kaku. Contoh kecil, saya kalau bermain game di PS2 itu waktu 4 jam itu sebentar menurut saya pribadi. Kadang saya nih main itu dari jam 8 selesai jam, kalau misalkan jam 9 itu selesai jam 2, berapa jam itu kan. Nah, itu pun menyebabkan leher ini kaku. Jadi kita itu terfokus pada satu tujuan dalam kegiatan. Mungkin teman-teman ya tidur sambil megang HP gitu kan, gini. Nah, kalau misalkan kita tidak gerak lagi begini, itu akan menyebabkan kekakuan gitu kan, ataupun leher menjadi kaku dan tegang ya, seperti itu. Nah, itu mungkin penyebab-penyebab yang saya utarakan itu terjadi pada diri saya. Kalau misalkan teman-teman mau lebih jelas lagi, coba mungkin bisa bertanya pada dokter teman-teman yang sudah biasa dikunjungi.
Nah, lalu apa tipsnya dari saya untuk mengurangi itu semua? Yang pertama adalah perbanyak air minum putih. Jelas ya. Air putih itu sesuatu yang sangat luar biasa baik menurut saya pribadi. Tapi katanya ada yang bertanya, Kang, bukannya minum air putih juga akan menurunkan glukosa gitu kan? Yaitu silakan ke diri masing-masing bagaimana setelah mengkonsumsi air putih itu dan bagaimana perasaannya ya, itu terserah teman-teman. Tapi menurut saya pribadi air putih itu cukup baik ya. Karena apa? Kita diharuskan ataupun dianjurkan minum air putih itu sekitar berapa? 1 liter atau 2 liter ya, seperti itu. Pokoknya kalau saya pribadi itu minum air putih, satu air mineral itu satu botol yang gede 1 liter, kadang satu hari itu 3 itu habis gitu kan, karena mungkin ya pengen selalu minum ya, seperti itu. Jadi perbanyak minum air putih. Kang, kalau bagaimana dengan yang hangat? Ya yang hangat mah enggak, tapi jangan panas ya, hangat ya. Hangat itu saran yang baik menurut saya pribadi ya. Jadi perbanyak air putih, minum air putih. Amun lagi, kalau yang lebih bagus sih yang dimasak ataupun ditahar sendiri gitu di rumah masing-masing. Tapi airnya jangan yang air keran juga, kalau bisa mah yang air sumur. Kalau mau air sumur di rumah saya banyak, nanti saya paketin, mau. Kemudian yang kedua adalah makan dengan porsi kecil. Nih tips saya teman-teman, guys. Ini kalau youtuber guys gitu kan. Jadi tips yang kedua itu adalah makan dengan porsi kecil. Why? Kunaon? Kenapa? Saya pernah teman-teman waktu kumat-kumatnya asam lambung, makan itu saya sehari 5 kali dengan porsi yang lumayan kecil. Karena apa? Asam lambung kita itu supaya dia tidak mengalami kekosongan gitu kan. Jadi ketika dia membutuhkan sesuatu untuk yang di gini nih, dirames-rames, jadi ada gitu kan. Jadi saya makanya porsi kecil selama sehari itu kadang 5 kali. Nah, lalu sekarang berapa kali saya makan? Kadang saya 2 kali, kadang 3 kali, tergantung ingatnya saya. Alhamdulillah teman-teman ya, sudah makan enak tuh, enak gitu kan, jadi lupa lagi. Jadi silakan kepada teman-teman makan porsi kecil. Kalau kata Kang Asep Bruder itu 10 suap atau 5 suap dalam 2 jam, itu mangga gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup sendiri, istirahat yang paling bagus kan adalah tidur gitu kan. Jadi tidur itu usahakan maksimal, mau malam. Tapi ada yang menyarankan, Kang, boleh nggak saya katanya tidur siang? Kalau misalkan saya tidur siang nanti malamnya suka tidur malam ya. Kalau misalkan begitu jangan tidur siang. Kalau saya mah tidur siang ayo, tidur malam ayo. Tapi berhubung banyak kerjaan sekarang jarang tidur siang ya. Kalau di Lume ya suka saya tidur siang. Pas waktu masih pemulihan itu saya suka tidur siang ya. Dan enak banget rasanya. Kadang sok jejeruk juga nung sudangna. Ya. Yang keempat itu adalah lakukan relaksasi. Relaksasi sendiri ini mungkin pemijatan urat saraf yang bisa dilakukan oleh teman-teman di rumah ataupun ke tempat pemijit ataupun ke tukang pijit relaksasi. Kalau di sini ada deket nih, ada 3 orang tukang ya yang suka pijit relaksasi di sini nih. Jadi enak itu kalau sudah direlaksasi ya gitu kan, diurut gitu kan pelan-pelan. Tapi yang paham tentang struktur urat ya ataupun yang paham tentang struktur tulang juga, supaya kita tidak terjadi salah saraf gitu kan. Kadang-kadang ada suka yang urat salah gitu kan, atau saraf kejepit ya. Coba lakukan relaksasi teman-teman ya, seperti itu supaya mengurangi ketegangan yang ada di leher kita. Yang kelima, kelola stres. Harus, ini paling penting kayaknya. Karena kalau stres sendiri sebetulnya teman-teman akan menyebabkan kita selalu berpikir tentang sensasi yang dirasakan oleh kita. Ya, sensasinya wow mantap sekali gitu kan. Wow, rancak banget.
Pokoknya mantap sekali gitu kan. Apa yang dirasakannya itu luar biasa. Hanya terjadi pada asam lambung. Makanya di sini kalaulah stres dengan baik supaya kita tidak lalu berpikir tentang hal-hal ataupun sesuatu hal yang ditimbulkan yang menyebabkan kita terjadi kekakuan pada leher kita. Kita berpikir positif saja dulu teman-teman ya. Berpikir positif, santai, rileks ya. Tidak segala sesuatunya itu biasakan saja ya, seperti itu. Jadi anggap semua itu normal seperti biasa ya. Seperti video saya yang apa ya, tentang pokoknya tips untuk ya sembuh dari GERD dan anxiety. Nah, yang keenam itu adalah kompres dengan air hangat. Saya sering ini melakukan. Jika ataupun pada saat teman-teman merasakan kaku pada leher, coba teman-teman usahakan kompres dengan air hangat. Bagaimana caranya? Ambil botol beling ataupun botol kaca, isi air hangat ya, jangan panas. Kalau panas itu beda. Nah itu kan kalau botol kecil itu bisa digeleng-geleng gini, geleng-geleng, digeleng-geleng, ya digeleng-geleng di sini, simpan, ya itu akan sedikit meringankan gitu kan, ya meringankan dari kekakuan tersebut. Nah yang ke-7, bisa menggunakan semacam minyak gitu kan, minyak yang hangat seperti apa ya, minyak kayu putih, minyak angin. Apalagi sekarang tuh banyak kan kayak fresh care, tolak angin dan sebagainya. Coba pakai itu. Tapi kalau sudah pakai itu jangan dekat kipas angin. Ya, kenapa? Itu udaranya itu suka masuk ke mata perih. Saya ngalamin sampai gigi caun saya. Ya seperti itu. Jadi teman-teman itu tips ya dan penyebab dari kaku leher kita. Ya yang mau sharing dengan saya mangga ditunggu gitu kan. Karena saya hari ini teman-teman betul-betul leles gitu kan, betul-betul lemas. Karena kemarin saya habis perjalanan jauh juga gitu kan. 2 hari itu saya berserang ria, artinya perjalanannya yang lumayan jauh, menyita waktu dan menyita tenaga. Pokoknya buat teman-teman saya doakan sembuh gitu kan. Walaupun belum sembuh saya doakan tidak terjadi sensasi yang dirasakan oleh teman-teman. Ya seperti itu. Yang mau sharing sok mangga, tapi jangan lupa di subrek dulu channel saya, di like, di share sebanyak-banyaknya. Oke? Salam sembuh dari saya, dari si Hundi, penderita asam lambung, GERD dan anxiety. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.